Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, diapit dua bulan suci, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan di mana diperintahkan kita, diwajibkan kita salat 5 kali sehari semalam, yang awalnya 50 kali sehari semalam. Itu kita diwajibkan tepatnya pada bulan Rajab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Dan setelah itu memasuki bulan Sya'ban adalah bulan di mana di dalamnya kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Dan disinilah sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan di bulan Sya'ban. Karena siapa yang mengampun di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya pada masa yang lalu. Hanya dua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa syirik memperduakan Allah. Kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita, maka selama orang tua kita belum memaafkan kita, maka selama itu Allah belum ridha kepada kita. Begitu juga kalau kita syirik kepada Allah, ada yang kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi dosa syirik, maka selama itu Allah tidak mengampuni dosa kita. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah persiapan pertama yang harus kita persiapkan, mengoreksi diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Apa saja yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu, maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah suci.
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi syarat untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mohon ampun kepadanya, banyak beristighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah sendiri sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kali dia bertaubat kepada Allah dalam satu hari, satu malam, 100 kali. Kalau kita umatnya yang tak terluput kesalahan dan kehilapan, kita disuruh beristighfar sekurang-kurangnya 3 kali atau 33 kali mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Setiap kita melakukan suatu kesalahan, astagfirullah, kita menyadari kesalahan kita. Jangan dikumpul itu dosa baru kita beristighfar. Ketika kita merasa bersalah, maka disitulah kita mohon ampun kepada Allah. Itulah yang benar. Itulah yang dicintai oleh Allah. Orang yang senantiasa mengakui kesalahannya. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang kedua untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita membersihkan diri kita. Bagaimana cara membersihkan diri kita? Termasuk memotong kuku kita, menggosok gigi sebelum melaksanakan ibadah. Apalagi yang harus kita bersihkan? Terkhusus perbaiki tahara kita, cara berstinja kita ketika buang air kecil dan buang air besar. Bagaimana cara menghadap kepada ketika kita buang air kecil, bagaimana menghadap ketika buang air besar, dan bagaimana cara membersihkan ketika buang air kecil dan buang air besar. Tuntunan fikih telah memberikan penjelasan kepada kita. Jangan pernah buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Untuk menghadap kiblat itu hanya untuk beribadat, berdoa, berzikir dan berselawat. Ketika kita buang air kecil, kita harus menghadap kemana? Kuncinya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Dan setelah buang air kecil harus bersih. Kita harus jongkok dalam sunnah Rasulullah. Setelah buang air kecil kita bersihkan, kita urut dari pangkal sampai kepala. Dan setelah itu baru kita disuruh batuk 3 kali. Ini sunnah. Sunnah ketika kita mengerjakan mendapat pahala, ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Maka yang untuk mendapatkan pahala kita lakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batuk ketika selesai buang air kecil itu adalah sunnah Rasulullah. Kenapa harus batuk? Kalau ada yang tinggal di kantong-kantong kencing kita, itu akan terpercik keluar. Jangan sampai setelah kita buang air kecil, kita pakai celana dalam. Setelah pakai, keluar lagi sedikit, kena celana dalam kita. Ketika kita pakai salat, jangan pernah berharap salat kita diterima. Kenapa? Kita dalam keadaan bernajis. Allah tidak terima. Maka selalu dirasa celana dalam kita, atau berbau najis atau tidak. Ini satu. Yang kedua adalah ketika buang air besar. Dalam fikih hanya 3. Pertama, bersihkan bendanya. Kedua, licinnya. Yang ketiga, baunya. Di mana baunya? Selalu ada di hidung kita. Selalu selesai di hidung. Maka tangan kiri ini tidak boleh panjang kukunya. Kenapa? Kadang tinggal akan kotoran di situ. Dan setelah hakul yakin sudah tidak berbau kotoran,
maka terakhir disapukan di muka kita. Dan penutupnya setelah itu, yang menyelesaikan dalam tinja kita adalah ujung jari kita yang tengah. Inilah yang menyelesaikan, memegang ekor kita yang disebut sulbi. Kita sebut sulbi wa tara'. Inilah asal kejadian kita sebagai hamba Allah. Jadi kita tercipta dari sulbi. Itulah sulbi, inilah yang selalu kita sentuh terakhir setelah kita suci, hakul yakin. Insyaallah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, setelah itu kita ambil air dulu, baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diperhatikan setelah itu adalah pakaian yang kita pakai. Mulai dari ujung kaki sampai kepala harus bersih. Bersih dari mana? Sumber. Kopiah saya pakai ini sumbernya dari mana? Baju yang saya pakai ini sumbernya dari mana? Jam tangan yang saya pakai ini sumbernya dari mana? Cincin yang saya pakai ini dari mana? Kacamata yang saya pakai, harus tahu sumbernya jelas. Jangan yang subhat. Kalau ada yang subhat yang kita pakai, jangan kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhat itu tidak jelas sumbernya. Maka kenapa orang tua kita ketika dia ada hasil panennya yang pertama dibelikan bukan yang lain, adalah pakaian salat. Ketika dia panen padi, dia jual padinya untuk beli pakaian salat, karena jelas sumbernya untuk dipakai menghadap kepada Allah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah persiapan. Kita persiapkan diri kita menghadapi bulan suci ini. Kita sudah suci baru masuk di bulan suci. Bukan nanti sudah masuk. Itulah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man fariya bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadin 'alan nira." Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Baru bergembira, belum memasuki bulan suci Ramadan, kita masih berada di bulan Sya'ban. Sebentar baru. Apakah penentuannya ditentukan oleh 100 titik di Indonesia ini. Di Sulawesi Tenggara titiknya ada di Wolulu. Nah, setelah selesai salat Jumat akan diadakan ru'yah di Wolulu untuk menentukan di mana. Karena kita ikut sama pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemerintah yang memerintah di antara kamu. Karena kita bukan ahli ru'yah, bukan ahli hisab, maka kita ikut kepada yang ahli. Ikutlah kepada pemerintah kita supaya kita paham, bukan dengan kemauan kita sendiri, tapi tunggulah komando dari pemerintah yang menentukan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Yang manakah yang dimaksud orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Bukan kita ambil karaoke, setel baru menyanyikan lagunya Roma Irama, bukan itu yang dikatakan gembira. Tapi gembira dalam artian siap fisik, siap pakaian untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mohon doa di sujud terakhir kita sebentar. Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani untuk menghadapi bulan suci-Mu ya Allah, sampai selesai dan mendapatkan lagi Ramadan yang akan datang. Kenapa harus sujud terakhir? Karena sujud terakhir yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah sujud. Kenapa iblis tidak bisa mengganggu?
Iblis tidak mau sujud karena sombong. Yang tidak bisa diberikan kewenangan iblis ketika kita sujud dan menghadap ke atas. Depan, belakang, kanan, kiri bisa diganggu oleh iblis untuk ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sujud, Allah memberikan jaminan makbul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca subhana rabbiya'ala wa bihamdi 3 kali, hati memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Cukupkan rezekiku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah untuk menghadapi bulan-bulan sucimu, untuk beribadah kepadamu. Jadi kesehatan itu 5 kali sehari semalam setiap sujud kita minta kepada Allah. Jangan nanti kita sakit baru minta sehat. Tapi sebelum kita sakit minta itu kesehatan kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita, orang yang selalu memohon doa, mohon ampun, dan senantiasa orang yang selalu membersihkan dirinya. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita memperbanyak berzikir, beristighfar, dan mempersiapkan diri kita membaca Al-Quran. Kita sudah persiapkan bahwa saya akan hatam 2 kali hatam atau 3 kali hatam di dalam bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa 3 kali, cukup 2 kali. Tidak bisa cukup 2 kali, cukup 1 kali. 1 malam, 1 juz. Kita programkan. Selesai Ramadan, selesai juga 30 juz. Kalau kita tidak programkan, akan terjadi tidak akan selesai bacaan Quran kita. Yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan adalah kita sudah siapkan meman. Setiap malam saya akan berinfak dan bersedekah. Wancelengan. Kenapa? Allah senang orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah, khususnya kepada masjid kita. Jadi 30 malam sudah siapkan itu. Siapkan untuk anak istri kita, anak-anak kita, suruh bawa. Apakah 5.000 satu orang setiap malam. Kenapa? Allah melipat gandakan. Kalau 1 kali kita menyumbang, dilipat gandakan 70 kali lipat. Kali 30 malam. Bukan 1 kali langsung 30 juta. Ada yang seperti itu. Rutinitas adalah sama ibadah 5 kali sehari semalam. Ya kalau orang yang banyak uangnya, ya bisa 1 juta. Jangan sama yang kita yang dengan yang lain. Orang yang kaya mungkin bukan 5.000 tapi 1 juta 1 malam. Berarti dalam 30 malam berarti 30 juta. Kalau kita yang mana yang kita? Ikhlas kita siapkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan kita keluar di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, dengan sunnah, membaca Quran, berinfak dan bersedekah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Di hadis lain dijelaskan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntunglah yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itulah yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani dalam menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal ibadah kita, bulan yang di mana di dalam diturunkan ayat suci Al-Qur'an, bulan di mana di dalamnya adalah bulan diturunkannya Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu ada di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum karim wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghafir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahliya'i min al-amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.